Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati dengan NIM 20210101030331. Pertama, saya akan membahas akuntansi dan perusahaan. A. Pengertian akuntansi. Definisi ini mengandung dua pengertian, yaitu kegiatan akuntansi dan tujuan utama akuntansi. Kegiatan akuntansi adalah merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, penggunaan, dan pelaporan informasi ekonomi. Kegunaan akuntansi adalah informasi ekonomi yang menghasilkan oleh akuntansi, sedangkan tujuan utama akuntansi adalah penyajian putusan ekonomi untuk menghasilkan informasi ekonomi. B. Jenis-jenis usaha. Usaha jasa adalah salah satu bentuk usaha yang menawarkan produk kepada konsumen dalam bentuk layanan tanpa memerlukan fisik barang. Adapun jenisnya yaitu tidak memiliki wujud fisik, tidak memiliki harga yang pasti, standar mutu sulit diukur, tidak dapat dijual kembali, terakhir konsumsi bersifat spontan dan tidak tahan lama. Adapun kelebihan usaha jasa, pertama, tidak membutuhkan tempat atau gedung yang luas untuk menyimpan produk. 2. Umumnya usaha jasa tidak membutuhkan etalase atau display. 3. Tidak membutuhkan karyawan yang relatif banyak sehingga bisa memangkas biaya. Dan terakhir, beberapa jenis usaha jasa tidak mengikuti skema harga pasar sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. C dan yang terakhir yaitu C, kekurangan usaha bidang jasa. Pertama, tidak ada standar mutu yang pasti antara satu penjual jasa dan penjual lainnya. 2. Beberapa usaha jasa memerlukan usaha promosi. 3. Sangat tergantung dengan kepuasan dan testimoni. Dan terakhir, tidak ada retutur atau pengembalian. Dan yang kedua, kita akan membahas apa itu analisis transaksi. Analisis transaksi menurut Indra Bastian, pengertian transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak, penjual dan pembeli, yang saling menguntungkan dengan disertai data bukti dokumen mendukung yang dimasukkan ke dalam jurnal setelah melalui catatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, transaksi adalah persetujuan jual beli perdagangan antara pihak pembeli dan penjual. Transaksi terdiri atas 5 jenis, yaitu transaksi dengan pemilik, transaksi dengan pelanggan, transaksi dengan pemasok, transaksi dengan kreditor, dan transaksi dengan penyediaan nilai tambah. B. Transaksi dalam perusahaan jasa dagang dan manufaktur. Pertama, transaksi perusahaan jasa. Adapun jenis-jenisnya yaitu pembelian, pendapatan, pembayaran beban-beban, penerima piutang, penanaman, dan pengembalian modal. Kedua, transaksi perusahaan dagang. Adapun transaksi perusahaan dagang yaitu pertama, pembelian barang dagangan, ratur pembelian dan pengurangan harga, penjual barang dagangan, ratur penjualan dan pengurangan harga, potongan penjual dan pembeli, beban angkut pembeli dan penjual, persediaan barang dagangan, pembayaran utang, dan penerima piutang. 3. Transaksi perusahaan manufaktur, yaitu bukti internal dan bukti eksternal. Adapun bukti eksternal terdiri dari 5, yaitu kwitansi, faktur, nota kredit, dan nota debit, dan terakhir cek. C. Manfaat analisis transaksi dalam akuntansi. Manfaat dari adanya analisis transaksi dalam akuntansi yaitu pertama, untuk mengetahui posisi keuangan periode tertentu. 2. Untuk menganalisasi kelemahan perusahaan yang ada. Ketiga, untuk mengetahui kelebihan perusahaan yang dimiliki. Keempat, mengetahui langkah lanjutan pengembalian keputusan, dan terakhir sebagai bahan evaluasi dan penilaian kerja. D. Cara melakukan analisis transaksi dalam akuntansi. Pertama, memahami jenis akun atau dokumen analisisnya. Kedua, mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan selengkap mungkin.
Ketiga, melakukan pengukuran transaksi. Keempat, menetapkan data nyata pemasukan dan pengeluaran. Dan terakhir, pembeli laporan. Menggunakan akun untuk mencatat transaksi. Sistem akun dirancang untuk menunjukkan kenaikan dan penurunan setiap elemen persamaan akuntansi di catatan tersendiri. Pertama, setiap akun mempunyai judul, yakni nama transaksi yang akan dicatat dalam akun tersebut. Sisi kanan adalah akun debit dan sisi kiri adalah akun kredit. Sistem akuntansi ayat jurnal berpasangan, yaitu apabila persamaan dasar akuntansi dihubungkan dengan keseimbangan debit dan kredit. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah suatu proses penyesuaian tentang catatan atau fakta yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan perolehan data dari neraca saldo dan data hasil informasi penyesuaian akhir periode. Tujuan jurnal penyesuaian. Satu, itu untuk bisa memastikan adanya mixed action. Mixed action ini sendiri adalah beberapa akun. 2, agar di akhir dari sebuah periode akun-akun real bisa menunjukkan jumlah yang pasti. 3, untuk bisa menampilkan jumlah pendapatan yang ada di dalam akun-akun nominal pada sebuah periode akhir. 4, minimalisir adanya kesalahan akibat pos-pos antisipasi. Kelima, menjaga sebuah konsistensi yang sudah ditetapkan berdasarkan petunjuk dari sebuah buku pedoman. Jurnal penyesuaian. 1, menetapkan saldo catatan akun buku besar pada akhir periode sehingga setiap perkiraan saldo real. 2, agar pada akhir periode akun real, yaitu harta, kewajiban, dan modal menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 3, agar akun-akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban, dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 4, menghitung setiap perkiraan nominal atau perkiraan pendapat dan beban yang sebenarnya selama periode yang bersangkutan. Jenis transaksi jurnal penyesuaian. Fungsi pertama itu fungsi historis. Transaksi harus dicatat secara sistematis sesuai dengan urutan waktu. 2, fungsi analisis. Transaksi yang dicatat harus dianalisis buktinya dan dikelompokkan ke dalam sisi debit atau kredit. 3, fungsi instruktif. Pencatatan jurnal berupa perintah untuk melakukan pemindahan dalam buku besar. 4, fungsi informasi. Dengan memiliki jurnal, Anda dapat mengetahui informasi suatu transaksi. Contoh jurnal penyesuaian. Sebagai contoh cara pembuatan jurnal penyesuaian, diasumsikan perusahaan X per 31 Desember 2017 memiliki data penyesuaian sebagai berikut. Misalnya, nilai saldo akun perlengkapan dalam neraca saldo berjumlah 1 juta. Pada posisi debit, pada akhir periode jumlah perlengkapan yang masih ada adalah sebesar 400. Maka beban perlengkapan adalah sebesar 1 juta dikurang 400, yaitu 600. Selanjutnya, kita akan membahas proses-proses pada tahap penyelesaian akuntansi. Dalam siklus akuntansi terdiri dari beberapa proses, dimulai dengan adanya transaksi, kemudian dilakukan percatatan pada jurnal, dan selanjutnya dilaporkan pada laporan keuangan. Pertama, neraca lajur. Kertas kerja ini berbentuk multikolom yang membuat kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Adapun untuk tahapan dalam penyiapan kertas kerja neraca lajur adalah menyiapkan neraca saldo sebelum menyesuaikan ke dalam kertas.
Kemudian memasukkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada di dalam kertas kerja. Selanjutnya memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan. Dan selanjutnya untuk masing-masing kolom, baik kolom laba rugi maupun kolom neraca. Fungsi neraca lajur. Pertama, untuk meringkas data, mengevaluasi transaksi, menyusun laporan, prosedur perusahaan yang kredibel, dan melihat kegiatan harian perusahaan. Tujuan pembuatan neraca lajur. Pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan, kemudian sarana mengelompokkan dan meringkas informasi neraca saldo, kemudian meminimalisir kesalahan, dan terakhir memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Kedua, jurnal penutup. Jurnal yang menutup dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, mentransfer akun pendapatan yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit. Kemudian mentransfer akun beban yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit, normal debit ke sebelah kredit, dan kemudian mendebit akun ikhtisar laba rugi. Kemudian mentransfer akun pref atau penarikan yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit, dan kemudian mendebit akun modal. Tujuan jurnal penutup. Salah satu tujuan utama dari perbuatan jurnal penutup adalah reset saldo akun sementara menjadi nol di jurnal umum, sistem dokumentasi untuk keuangan perusahaan. Fungsi jurnal penutup. Saldo akun hingga jumlah jurnal agar tidak mempengaruhi transaksi dalam periode berikut. Ketiga, jurnal balik merupakan jurnal akuntansi yang membalikkan jurnal penyesuaian agar proses laporan dapat membentuk akun neraca. Adapun bentuknya, yang pertama beban yang harus dibayar, pendapat yang masih harus dibayar, biaya dibayar di muka yang mula-mula dicatat, dan terakhir pendapatan diterima di muka yang mula-mula dicatat langsung. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik perusahaan dagang. Satu, itu memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan dagang. Kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Dan ketiga, perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Jurnal transaksi perusahaan dagang. Pertama, jurnal umum perpetual, jurnal khusus pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas. Selanjutnya, proses penyesuaian dan penutupan. Pertama, jurnal penyesuaian dan jurnal penutupan. Adapun jurnal penutup yaitu neraca lajur, laporan laba rugi, laporan perubahan modul, buku besar. Adapun penyusun laporan keuangan perusahaan dagang terdiri dari 3, yaitu tahap pencatatan, tahap pengikhtisaran, dan terakhir tahap pelaporan. Dan yang terakhir kita akan membahas persediaan dalam akuntansi. A. Pengertian persediaan dalam akuntansi. Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal atau barang yang akan digunakan atau konsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. B. Klarifikasi persediaan. Menurut PSAK nomor 14/2007, jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria PSAK, yaitu tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi atau perjalanan, dan terakhir dalam bentuk barang. Kedua, menurut jenis perubahan. C. Sistem percatatan persediaan. Pertama, sistem produksi, yaitu pada setiap akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik. 2. Sistem permanen atau perpetual, yaitu melakukan pembukukan atas persediaan secara terus-menerus, yaitu dengan membukukan setiap transaksi baik pembelian maupun penjual. D.
Metode dalam penentuan persediaan. Pertama, metode FIFO. Kedua, metode LIFO. Ketiga, metode rata-rata. Adapun metode rata-rata yaitu rata-rata tertimbang nilai rata-rata unit. B, rata-rata sederhana. Yang keempat, metode identifikasi khusus. E, penilaian dengan sistem fisik periode. Pertama, metode MPKP atau FIFO. Metode MPKP atau LIFO. Ketiga, metode tanda pengenal khusus. 4, metode rata-rata. Dan metode rata-rata itu terdiri adalah rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang. F, penilaian persediaan dengan sistem perpetual. Pertama, metode rata-rata bergerak. Kedua, metode FIFO. Ketiga, metode LIFO. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.